Mungkin teman-teman media selama ini nggak tahu kalau laporan saya terhadap saudari S lebih dulu kita laporkan ya. Kalau dari kita nggak akan menutup pintu damai ya, kita terbuka lebar. Selain daripada itu, yang harus perlu diingat adalah bahwa klien kami ini memiliki itikat baik. Apa itikat baiknya? Usai lama terbenam dari sorotan publik, konflik panas yang melibatkan dokter kecantikan Samira Farahnas alias Doktif dan seterunya Sheila Saukia ternyata masih berlanjut panas. Bahkan, perkara yang dilaporkan oleh Sheila Saukia terhadap Doktif diketahui telah ditetapkan naik sidik. Dan pada tanggal 9 April 2026 kemarin, Sheila Saukia kembali menyambangi Polda Metro Jaya guna menindaklanjut laporannya itu. Di mana bersama sang kuasa hukum Julianus Paulus Sembiring, Sheila diketahui dicecar belasan pertanyaan. Lantas, seperti apakah penjelasan Sheila Saukia dan tim kuasa hukum usai menjalani pemeriksaan kemarin? Alhamdulillah lancar. Laporan atas PDP untuk saudari S. Mungkin teman-teman media selama ini nggak tahu kalau laporan saya terhadap saudari S lebih dulu kita laporkan ya, lebih awal. Nah, alhamdulillah semuanya sekarang udah sama-sama naik sidik. Laporan saudara S ke saya juga udah naik sidik. Laporan saya ke saudari S juga sudah naik sidik dengan pasal yang sama. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan Dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Begini ya, hari ini klien kami atas nama Ramaina Putria ya, yang sering dikenal dengan Sheila Saukia, dipanggil untuk memberi keterangan terhadap laporannya dengan nomor LP 415/1 Romawi tanggal 19 Januari 2025 ya, saya garis bawahi 19 Januari 2025 tahun lalu ya. Hari ini klien kami diperiksa, diminta keterangan dengan 18 pertanyaan. Klien kami ini memberikan keterangan tentang adanya dugaan peristiwa tindak pidana ya, si terlapor inisial S itu menggunakan ya, nomor WA pribadi klien kami di profil WA-nya, yang kemudian terhadap itu klien kami merasa dirugikan ya. Pertama, adanya teror ya, adanya teror dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian adanya pengiriman pesan dari WhatsApp dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ditambah lagi bahwa nomor itu karena klien kami sudah ketakutan terhadap teror itu sehingga tidak menggunakan nomor itu sehingga mengalami kerugian ya. Karena nomor WA tersebut adalah nomor untuk bisnis. Tak dapat dipungkiri, sengit perseteruan antara Sheila Saukia dan Doktif memang telah berlangsung lama. Ya, sudah 1 tahun waktu datang dan pergi, keduanya masih terus beradu fakta dan argumen bagai sebuah konflik tak berujung. Namun menariknya, Sheila Saukia tertangkap kamera memberikan sebuah pernyataan yang sungguh mencolok perhatian. Bersama Julianus Sembiring, Sheila menegaskan bahwa dirinya tidak akan menutup pintu damai. Mereka masih membuka pintu sebesar-besarnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Namun untuk sementara ini, hal itu agaknya masih jauh dari kenyataan, lantaran Sheila masih berpegang teguh untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Jadi begini, kalau klien kami ini kan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ini soal apa ya? Kalau Vicky Prasetyo bilang jenglot apa ya? Itu soal perasaan itu ya. Jenglot apa gitu, saya lupa itu. Pada prinsipnya, klien kami ini kan pengusaha, bukan LSM ya, bukan ormas dia gitu. Yang suka cari gara-gara, yang suka ngelapor-ngelapor orang, enggak. Dia pengusaha, kalau kemudian dia itu harus berdamai, ya kita akan memberikan nasihat-nasihat hukum, seperti itu ya. Tetapi pada sekarang ini kita hanya berdiri di atas
laporan klien kami, kita lihat perkembangan ke depan seperti itu. Kalau dari kita nggak akan menutup pintu damai ya, kita terbuka lebar, kita ikuti jalan yang terbaik lah. Tapi untuk saat ini kan kita ikutin proses hukum yang berlaku ya, kita tertib, ikutin semuanya. Aksi Sheila Saukia yang terang-terangan mengaku tidak menutup pintu damai tentunya berhasil mencuri perhatian. Lantaran pihak Doktif tak pernah sekalipun menyuarakan hal yang sama. Ketika ditemui baru-baru ini, Doktif bahkan sempat mempertanyakan klaim Sheila Saukia soal laporannya yang telah ditetapkan naik sidik oleh Polda Metro Jaya. Pasalnya, hingga saat dirinya ditemui, Doktif sama sekali belum mendapatkan SBDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tak tanggung-tanggung, Doktif bahkan membeberkan niatnya yang siap membawa perkara ini ke Propam Polsi bila adanya dugaan pengkondisian. Dan sampai detik ini, Doktif tidak mendapatkan SPDP dari Polda Metro Jaya. Tidak ada. Jadi Doktif menganggap naik sidik itu adalah berita yang hoax. Ya, karena tidak ada surat apapun dari Polda Metro Jaya, apalagi surat panggilan. Jadi jangan ngadi-ngadi, jangan ada dikondisikan di sini. Doktif akan terus bersuara. Ya, dan Doktif yakin Polda Metro Jaya ini mungkin hanya oknum yang bermain. Tetapi Doktif yakin Pak Kapolda, Pak Asep, Dir Cyber insya Allah akan sertijab Pak Bagus tegak lurus merah putih. Jadi siap-siap karena Doktif juga akan kemungkinan melaporkan ke Propam atau ke Bitkum atau ke Mabes Polri jika ada dugaan penyidik yang bermain-main dengan kasus ini. Tidak ada ya yang namanya siram menyiram di sini atau dikondisikan, apalagi di Polda Metro Jaya. Doktif akan tegas bersuara. Ya, WhatsApp adalah sesuatu yang tidak bisa diakses secara publik. Berbeda dengan kelakuan SS yang menyebarkan nomor Doktif di story Instagram dari SS. Itu sangat jauh berbeda. Ya. Jadi untuk Pak Anus silakan belajar lagi. Tak hanya memberikan bantahan soal telah penetapan naik sidik, ketika ditemui beberapa waktu lalu, Doktif juga sempat meragukan isi dari laporan sang seteru. Menurut pandangan Doktif, dirinya sama sekali tidak melakukan pelanggaran atas perlindungan data pribadi. Pasalnya, sosial media tempat ia menyiarkan nomor telepon sang seteru bukanlah tempat yang terbuka untuk umum, melainkan pribadi. Lantas, seperti apakah penjelasan Doktif? Yang perlu ditekankan kepada masyarakat Indonesia, WhatsApp adalah nomor pribadi. Jadi WhatsApp itu tidak bisa kalian beralasan surat tidak diberikan kepada Doktif karena itu adalah akun. Sejak kapan WhatsApp jadi suatu akun? WhatsApp itu nomor pribadi Doktif. Itu sangat lucu sekali ya. Jadi sebenarnya sangat aneh. Doktif itu yang dilaporkan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa diakses secara publik. Nah, Undang-Undang ITE itu baru bisa kena jika sesuatu yang dicemarkan tersebut atau merasa dicemarkan itu masuk dalam sesuatu konteks publik, jadi bisa diakses oleh publik. Sekarang Doktif tanya ke kalian, apakah WhatsApp itu bisa diakses secara publik? Silakan jawab, bisa tidak? Tidak bisa. Hello penyidik, tidak bisa. Ya, WhatsApp itu tidak bisa diakses secara publik kecuali orang yang tahu nomornya Doktif atau Doktif izinkan untuk melihat profil di WhatsApp Doktif. Kenapa tiba-tiba bisa naik? Itu yang Doktif pertanyakan. Dan ternyata diduga bisa naik sidik atas kesaksian dari saksi ahli. Nah, ada apa dengan saksi ahlinya? Sementara Doktif bertanya dengan ahli pidana, semua ahli pidana yang tegak lurus merah putih mengatakan tidak akan bisa naik sidik. Terlepas dari tanggapan keras tersebut, Doktif sendiri juga telah membuat laporan balik terhadap Sheila Saukia. Layaknya Sheila Saukia, laporan tersebut juga telah dilayangkan oleh Doktif pada tahun 2025 silam, di mana ia membuat laporan atas dugaan akses ilegal. Dan ketika ditemui oleh awak media pasca menjalani pemeriksaan kemarin, Sheila dan tim kuasa hukumnya sempat buka suara. Lantas, seperti apakah Sheila Saukia dan tim kuasa hukum menanggapi laporan oleh Doktif yang disebut juga telah naik sidik? Tapi perlu kami sampaikan ya, pada prinsipnya kalau kemudian teman-teman media mengetahui bahwa si terlapor ini juga melaporkan klien kami, ya itu benar ya. Tetapi yang kami harus sampaikan bahwa
ada peristiwa sebelumnya di tanggal 16 Januari 2025. Ya. Si terlapor ini ya inisial S melakukan live di media sosial yang kemudian itu mengarah kepada fitnah terhadap klien kami. Ya. Ya, dia mengatakan bahwa klien kami ini membongkar rahasia ya dengan seseorang dengan inisial D, ya pemilik brand owner juga, sehingga kemudian fitnah itu menjadi sebuah ketakutan bagi klien kami karena takutnya klien kami ini dilaporkan oleh si inisial D. Lalu kemudian klien kami ini memposting kembali beberapa percakapan yang sebenarnya. Jadi postingan-postingan yang dilaporkan oleh si pelapor itu adalah bentuk perlindungan diri. Ya, menyampaikan kejadian dan fakta yang sebenarnya, ya. Karena ketakutan, klien kami ketakutan kalau nanti dilaporkan oleh si inisial D akibat informasi ya. Ya. Agak serem sih. Maksudnya isi live-nya agak ngeri, jadi takutnya hubungan jadi nggak baik gitu sama teman-teman yang lain. Jadi di chat itu aku menjelaskan inilah kejadian yang sebenarnya gitu. Selain daripada itu, yang harus perlu diingat adalah bahwa klien kami ini memiliki itikat baik. Apa itikat baiknya? Kita mengingatkan kepada saudara S, saudari S untuk agar tidak melakukan fitnah tadi. Agar dia itu tidak melakukan suatu tindakan yang diduga akan akan berdampak hukum nih kepada si saudari S ini. Dan juga niat baik kita memberitahukan kepada saudari D agar mengetahui fakta sebenarnya bahwa di percakapan itu tidak pernah namanya klien kami ini memberikan informasi apapun. Jadi kan terkesan bahwa saudari S ini ingin membentur-benturkan lah antara si saudari D ini dengan klien kami, gitu aja sebenarnya. Aksi saling lapor yang melibatkan Sheila Saukia dan Doktif sejatinya tidak berhenti sampai di situ saja. Mengingat di dalam pusaran perkara itu, terdapat pula laporan dugaan persekusi yang dilayangkan oleh Doktif terhadap Sheila Saukia beserta beberapa anak buahnya. Hal itu didasari atas satu insiden mencekam yang terjadi di sebuah restoran ayam goreng di Bilangan, Jakarta Timur pada bulan Januari 2025 silam. Di mana kala itu Sheila Saukia dan beberapa asisten diduga melabrak Doktif yang sedang melangsungkan siaran langsung. Dan pada salah satu kesempatan, Doktif pun memberikan pesan pedas kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporannya itu. Mengingat insiden ini sudah cukup lama dilaporkan oleh Doktif. Di sini juga Doktif tekankan, Doktif juga mumpung ada kalian di sini, Doktif ingin meminta agar Cyber Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan persekusi Doktif kepada saudara SS dan gerombolannya. Sampai detik ini sudah hampir setahun lebih laporan Doktif terhadap SS pada saat persekusi yang sudah ditonton jutaan masyarakat Indonesia belum berjalan. 3 bulan yang lalu Doktif menanyakan tentang kasus ini, ternyata dari pihak cyber berkata bahwa masih dilakukan uji di lab. Jadi barang dari handphone dari saudara SS disita sebanyak 3 buah kalau tidak salah, itu sedang masuk lab, tetapi itu 3 bulan yang lalu. Kenapa? Sampai detik ini tidak ada kelanjutannya lagi. Ini dimohon untuk pihak cyber Polda Metro Jaya dan teman-teman juga untuk menanyakan ya, apakah ada sesuatu, karena sampai sekarang kasusnya terhenti. Jadi seolah-olah dibuat seperti Doktif ini sudah damai dengan SS, tidak pernah terjadi. Ya, hal tersebut tidak pernah ada, tapi memang kasusnya kok Doktif aneh tidak berjalan. Nah, di sini Doktif ingin tanya ada apa sebenarnya. Kalau berjalan, tolong dong berjalan seperti itu. Kenapa kok sampai 3 bulan tidak ada kelanjutannya? Terus kita tunggu nanti di Polres Jakarta Selatan yang jelas diterima, dan Doktif pun sebenarnya kalau melaporkan di Polda Metro Jaya juga diterima. Cuman ya terlalu banyak di Polda Metro Jaya, kita bikin agak banyak di Polres Jakarta Selatan. Kita tunggu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.